Mahfud MD bongkar aliran dana ketiga parpol dari kasus korupsi BTS Johnny G. Plate. Kasus korupsi proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Johnny G. Plate terus bergulir. Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Johnny G. Plate dan adiknya, Johnny G. Plate Jr. Namun, kasus ini ternyata tidak hanya menyeret perseorangan, tetapi juga diduga melibatkan 3 partai politik yang menerima aliran dana dari proyek senilai 28 triliun rupiah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus pelaksana tugas Menteri Kominfo Mahfud MD. Mahfud mengatakan bahwa ia mendapat informasi bahwa ada 3 partai politik yang menerima aliran dana dari kasus korupsi BTS 4G. Namun, ia tidak menyebutkan nama-nama partai politik tersebut. Ia menganggap informasi itu sebagai gosip politik dan tidak ingin mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Saya dapat informasi itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni, biar hukum yang menentukan itu, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I Kominfo di kantor Kominfo. Mahfud juga menyatakan bahwa ia sudah melaporkan informasi tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Ia mempersilakan Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk mendalami dugaan aliran dana ke partai politik itu. Oleh sebab itu, saya persilakan Kejaksaan atau KPK, ujar Mahfud. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, UI, Arbi Sanit menilai bahwa pernyataan Mahfud MD tentang adanya aliran dana ke partai politik dari kasus korupsi BTS 4G merupakan sebuah pengakuan yang cukup berani. Ia mengatakan bahwa Mahfud memiliki akses informasi yang cukup luas sebagai Menko Polhukam. Arbi menambahkan bahwa pernyataan Mahfud juga menunjukkan bahwa ada indikasi kuat bahwa kasus korupsi BTS 4G merupakan sebuah skandal politik yang melibatkan banyak pihak. Ia mengatakan bahwa proyek tersebut sudah berjalan sejak tahun 2006 dan baru bermasalah pada anggaran tahun 2020. Arbi mengatakan bahwa hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa saja yang terlibat dalam proyek tersebut dan apa motif mereka. Ia mengatakan bahwa proyek tersebut diduga digunakan sebagai alat untuk membiayai kepentingan politik tertentu. Sementara itu, pegiat anti korupsi dari Transparency International Indonesia, TI, Wawan Suyatmiko mengatakan bahwa Kejaksaan Agung harus berani untuk memberikan sanksi kepada partai-partai politik yang menerima aliran dana korupsi dari kasus BTS 4G. Ia mengatakan bahwa partai politik sebagai badan hukum harus bertanggung jawab atas perbuatan anggotanya. Partai adalah badan hukum kan, tapi partai nggak pernah ditangkap. Nggak ada sanksi terhadap partai. Jadi mungkin ini bisa jadi presiden. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung harus berani untuk memberikan sanksi kepada partai-partai yang menerima aliran dana korupsi itu, kata Wawan.